Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, Maya, seorang wanita muda berusia 25 tahun, memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya yang menuntut di Jakarta. Dia merasa perlu untuk menyegarkan pikiran dan menemukan kembali jati dirinya. Dengan ransel di punggungnya dan semangat petualangan, Maya berangkat menuju kota kecil yang dikenal dengan keindahan alamnya dan suasana yang tenang. Setibanya di kota itu, Maya langsung terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan. Udara segar dan sejuk menyambutnya, dan suara gemericik air dari sungai kecil di dekatnya menambah ketenangan suasana. Dia memutuskan untuk menjelajahi taman kota yang terkenal, tempat di mana penduduk setempat sering berkumpul untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Saat berjalan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, Maya melihat sekelompok anak-anak bermain bola di lapangan. Dia tersenyum melihat keceriaan mereka, mengingat masa kecilnya yang penuh kebahagiaan. Namun, perhatian Maya segera teralihkan ketika dia melihat seorang kakek tua duduk sendirian di bangku taman. Kakek itu mengenakan topi jerami dan kacamata bulat, tampak tenggelam dalam buku yang dibacanya. Maya merasa tertarik dan ingin tahu tentang kakek itu. Dia mendekat dan melihat judul buku yang dibaca, Seni Hidup. Tanpa ragu, Maya menyapa. "Selamat sore, Pak. Apa yang sedang Anda baca?" Kakek itu mengangkat kepalanya, dan senyumnya yang hangat membuat Maya merasa nyaman. "Selamat sore, Nona. Ini adalah buku tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna. Saya selalu percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang berharga untuk diceritakan," jawabnya dengan suara lembut. Maya merasa terpesona oleh kata-kata kakek itu. "Saya Maya. Saya baru saja datang ke kota ini untuk berlibur. Apa Anda tinggal di sini?" tanyanya. "Nama saya Budi." "Ya, saya tinggal di sini. Sudah lama saya menikmati waktu di taman ini, membaca dan merenung. Terkadang, saya juga suka berbagi cerita dengan orang-orang yang lewat," jawab Pak Budi, matanya berkilau dengan semangat. Percakapan mereka berlanjut dengan mudah. Maya merasa seolah-olah dia telah mengenal Pak Budi selama bertahun-tahun. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari buku-buku favorit hingga pandangan hidup. Pak Budi menceritakan bagaimana dia pernah menjadi seorang profesor sastra di universitas, dan bagaimana dia menemukan kebahagiaan dalam menulis dan berbagi pengetahuan. Maya terpesona oleh cara Pak Budi berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Dia merasa terinspirasi oleh cerita-cerita yang dibagikan Pak Budi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih banyak. "Apa yang membuat Anda tertarik pada sastra?" tanyanya. "Sastra adalah cermin kehidupan. Melalui sastra, kita bisa memahami diri kita sendiri dan orang lain. Setiap cerita memiliki makna yang dalam, dan saya percaya bahwa kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang lain," jawab Pak Budi, matanya berbinar. Maya merasa terhubung dengan kata-kata Pak Budi. Dia selalu mencintai membaca, tetapi baru sekarang dia menyadari betapa dalamnya makna yang bisa ditemukan dalam setiap buku. Mereka terus berbincang hingga matahari mulai terbenam, menciptakan langit berwarna oranye dan merah yang indah. Saat perbincangan mereka berakhir, Maya merasa berat untuk berpisah. "Saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda, Pak Budi. Apakah Anda sering datang ke sini?" tanyanya. "Setiap hari, jika cuaca memungkinkan. Saya senang bertemu orang-orang baru dan mendengarkan cerita mereka. Jika Anda ingin, kita bisa bertemu lagi besok," jawab Pak Budi dengan senyum hangat. Maya mengangguk dengan antusias. "Tentu. Saya akan kembali. Terima kasih untuk hari ini, Pak Budi." Setelah perpisahan itu, Maya berjalan pulang dengan perasaan bahagia. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan teman baru yang istimewa. Malam itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan Pak Budi dan percakapan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka, meskipun perbedaan usia yang mencolok. Keesokan harinya, Maya kembali ke taman dengan semangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Pak Budi lagi. Saat dia tiba, dia melihat kakek itu sudah menunggu di bangku yang sama, dengan buku di tangannya. Maya melambai dan berjalan mendekat. "Selamat pagi, Pak Budi. Apa yang Anda baca hari ini?" tanyanya dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Maya. Hari ini saya membaca puisi. Puisi memiliki cara yang unik untuk menyentuh hati kita," jawab Pak Budi, membuka bukunya dan menunjukkan beberapa bait puisi yang indah. Maya duduk di sampingnya,
dan mereka mulai mendiskusikan puisi yang dibaca Pak Budi. Maya merasa terpesona oleh cara Pak Budi menginterpretasikan setiap bait, menjelaskan makna yang dalam di balik kata-kata. Dia merasa seolah-olah dia sedang belajar dari seorang guru yang bijaksana. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi semakin rutin. Setiap hari, mereka berbagi cerita, tawa, dan pandangan hidup. Maya merasa nyaman berada di dekat Pak Budi, dan dia mulai membuka diri tentang kehidupannya. Dia menceritakan tentang pekerjaannya yang menuntut, impian yang ingin dicapainya, dan kerinduan akan kebebasan. Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat dan dukungan. Dia menceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana dia pernah menghadapi tantangan dalam hidupnya dan bagaimana dia belajar untuk tetap optimis. Maya merasa terinspirasi oleh semangat hidup Pak Budi, dan dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Maya melihat ke arah Pak Budi dan berkata, "Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda, Pak Budi. Anda telah mengubah cara saya melihat hidup." Pak Budi tersenyum. "Saya juga merasa beruntung, Maya. Setiap pertemuan memiliki makna, dan saya percaya kita saling mengisi satu sama lain." Maya merasakan kehangatan dalam kata-kata Pak Budi. Dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada ikatan yang kuat antara mereka, meskipun mereka berasal dari generasi yang berbeda. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Pak Budi. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan sahabat sejati, seseorang yang bisa dia percayai dan berbagi segala hal. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Suatu malam, saat Maya duduk di balkon penginapannya, dia merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia merasa nyaman dan bahagia di dekat Pak Budi. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya dengan cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan pikiran yang penuh, Maya memutuskan untuk menghadapi perasaannya. Dia tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjelajahi hubungan ini lebih dalam. Dia bertekad untuk berbicara dengan Pak Budi tentang perasaannya, meskipun dia tidak tahu bagaimana reaksi kakek itu. Dengan semangat baru, Maya bersiap untuk pertemuan berikutnya. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus, tetapi dia tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Pak Budi. Pertemuan mereka di taman akan menjadi momen penting dalam hidupnya, dan dia berharap bisa menemukan jawaban atas perasaannya yang membingungkan. Keesokan harinya, Maya tiba di taman dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bersemangat untuk bertemu Pak Budi, tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas tentang apa yang akan dia katakan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap kakek itu telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, dan dia ingin berbagi perasaannya. Namun, dia juga khawatir tentang bagaimana Pak Budi akan merespons. Saat Maya mendekati bangku tempat Pak Budi biasanya duduk, dia melihat kakek itu sudah menunggu dengan senyum hangat di wajahnya. Dia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru dan topi jerami yang sama. Di tangannya, dia memegang buku puisi yang tampaknya baru saja dia baca. Maya merasa sedikit lega melihat senyum Pak Budi, dan semua kecemasannya seolah menguap seketika. "Selamat pagi, Pak Budi. Apa yang Anda baca hari ini?" tanya Maya, berusaha untuk terdengar ceria. "Selamat pagi, Maya. Hari ini saya membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono. Dia memiliki cara yang indah dalam mengekspresikan perasaan," jawab Pak Budi, membuka bukunya dan menunjukkan beberapa bait yang menarik. Maya duduk di sampingnya, dan mereka mulai mendiskusikan puisi tersebut. Pak Budi menjelaskan bagaimana puisi itu menggambarkan keindahan cinta dan kehilangan, dan Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa terinspirasi oleh cara Pak Budi menginterpretasikan setiap kata, dan dia mulai merenungkan makna yang lebih dalam dari hubungan mereka. Setelah beberapa saat, Maya merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pak Budi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Pak Budi menatapnya dengan penuh perhatian, seolah-olah dia bisa merasakan ketegangan di udara. "Tentu, Maya. Apa yang ingin kamu sampaikan?" Maya merasa jantungnya berdegup kencang.
Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Setiap kali kita berbicara, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Pak Budi terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan kata-kata Maya. Dia kemudian mengangguk perlahan. Saya mengerti, Maya. Saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun kita berasal dari generasi yang berbeda, saya merasa ada ikatan yang kuat antara kita. Maya merasa lega mendengar pengakuan Pak Budi. Tapi, saya juga merasa bingung. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya tahu bahwa perbedaan usia kita sangat besar, dan saya tidak ingin merusak hubungan kita. Pak Budi tersenyum lembut. Maya, cinta dan hubungan tidak mengenal batasan usia. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan memahami satu sama lain. Saya menghargai kejujuranmu, dan saya ingin kita terus berbagi cerita dan pengalaman. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Budi. Dia merasa seolah-olah beban di pundaknya mulai terangkat. Mereka melanjutkan percakapan, membahas perasaan mereka dengan lebih terbuka. Maya merasa semakin dekat dengan Pak Budi, dan dia tahu bahwa hubungan mereka telah memasuki fase baru yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya di taman menjadi lebih berwarna. Maya dan Pak Budi semakin sering berbagi cerita dan pengalaman hidup. Mereka berbicara tentang impian, harapan, dan kenangan masa lalu. Maya belajar banyak dari kebijaksanaan Pak Budi, sementara Pak Budi menemukan kembali semangat muda dalam diri Maya. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau, Pak Budi mulai menceritakan kisah cinta pertamanya. Ketika saya masih muda, saya jatuh cinta pada seorang gadis bernama Sari. Dia adalah segalanya bagi saya. Kami berbagi banyak momen indah bersama, tetapi hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Saya belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia, tetapi setiap pengalaman mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan emosi yang mendalam dari cerita itu. Apa yang terjadi pada Sari? Tanyanya lembut. Pak Budi menghela napas. Dia menikah dengan orang lain. Saya merasa hancur saat itu, tetapi saya belajar untuk menerima kenyataan. Cinta sejati tidak selalu memiliki akhir yang bahagia, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari pengalaman itu. Maya merasa terharu mendengar cerita Pak Budi. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik, dan setiap pengalaman membentuk siapa mereka saat ini. Saya berharap bisa belajar dari pengalaman Anda, Pak Budi. Saya ingin tahu bagaimana cara menghadapi cinta dan kehilangan, katanya. Pak Budi tersenyum. Cinta adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Jangan takut untuk mencintai, Maya. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah hidup kita. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Budi. Dia mulai merenungkan bagaimana dia bisa menerapkan kebijaksanaan itu dalam hidupnya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu takut untuk mencintai, bahkan jika itu berarti menghadapi risiko kehilangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Maya merasa nyaman berbagi segala hal dengan Pak Budi, dan dia mulai melihat kakek itu sebagai sosok yang lebih dari sekadar teman. Dia merasa ada ketertarikan yang kuat, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon penginapan Maya, dia melihat bintang-bintang di langit. Pak Budi, apakah Anda percaya pada takdir? Tanyanya. Pak Budi menatap langit malam. Saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Kita tidak pernah tahu mengapa kita bertemu dengan seseorang, tetapi saya percaya bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Maya merasa tergerak oleh kata-kata Pak Budi. Saya merasa seperti kita ditakdirkan untuk bertemu. Anda telah mengubah cara saya melihat hidup, dan saya merasa beruntung bisa mengenal Anda. Pak Budi menatap Maya dengan lembut. Saya juga merasa beruntung, Maya. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya berharap kita bisa terus berbagi perjalanan ini bersama. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Budi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia merasa terhubung dengan Pak Budi dalam cara yang tidak bisa dia jelaskan, dan dia ingin menjelajahi perasaan itu lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Pak Budi.
Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan sahabat sejati, seseorang yang bisa dia percayai dan berbagi segala hal. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Maya memutuskan untuk berbicara lagi tentang perasaannya. Pak Budi, saya ingin tahu lebih banyak tentang cinta. Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa kehilangan seseorang yang Anda cintai? Pak Budi tersenyum lembut. Saya belajar untuk merelakan. Terkadang, kita harus melepaskan orang yang kita cintai agar mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Itu bukan hal yang mudah, tetapi itu adalah bagian dari cinta yang sejati. Maya merenungkan kata-kata Pak Budi. Dia merasa terinspirasi untuk menghadapi perasaannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Pak Budi. Dia ingin menjelajahi hubungan ini lebih dalam, meskipun ada ketakutan dan keraguan yang mengikutinya. Dengan semangat baru, Maya bersiap untuk pertemuan berikutnya. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Tetapi dia tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Pak Budi. Pertemuan mereka di taman akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Dan dia berharap bisa menemukan jawaban atas perasaannya yang membingungkan. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin merasakan ketegangan antara perasaannya dan kenyataan. Dia tahu bahwa hubungan yang terjalin dengan Pak Budi adalah sesuatu yang istimewa. Tetapi dia juga menyadari bahwa perbedaan usia dan pengalaman hidup mereka bisa menjadi penghalang. Namun, semakin dia mengenal Pak Budi, semakin dia merasa bahwa cinta tidak mengenal batasan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Maya memutuskan untuk mengundang Pak Budi untuk makan malam di restoran kecil yang terkenal di kota itu. Restoran tersebut terletak di tepi danau, dengan pemandangan yang indah dan suasana yang romantis. Maya berharap malam itu bisa menjadi kesempatan untuk berbicara lebih dalam tentang perasaan mereka. Ketika Maya tiba di restoran, dia melihat Pak Budi sudah menunggu di meja yang telah dipesannya. Kakek itu mengenakan jas sederhana yang membuatnya terlihat lebih rapi dan menawan. Senyum di wajahnya membuat Maya merasa hangat di dalam hati. Dia merasa beruntung bisa berbagi momen ini dengan seseorang yang begitu istimewa. Selamat malam, Pak Budi. Terima kasih sudah datang. Sapa Maya dengan ceria. Selamat malam, Maya. Terima kasih telah mengundang saya. Tempat ini terlihat indah, jawab Pak Budi sambil memandang sekeliling. Maya dan Pak Budi duduk dan mulai menikmati hidangan yang disajikan. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari makanan yang mereka suka hingga kenangan masa kecil. Maya merasa nyaman dan bahagia berada di dekat Pak Budi, dan dia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi danau. Suasana malam yang tenang, dengan cahaya bulan yang memantul di permukaan air, menciptakan momen yang sempurna. Maya merasakan getaran di udara, dan dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Pak Budi, Maya memulai, saya ingin berbicara tentang perasaan saya. Sejak kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Pak Budi berhenti sejenak, menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya, saya juga merasakan hal yang sama. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali. Anda membawa kebahagiaan dan semangat baru ke dalam hidup saya. Maya merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan Pak Budi. Tapi, saya juga merasa bingung. Saya tahu bahwa perbedaan usia kita sangat besar, dan saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya tidak ingin merusak hubungan kita yang sudah terjalin. Pak Budi tersenyum lembut. Maya, cinta tidak mengenal batasan. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan memahami satu sama lain. Saya menghargai kejujuranmu, dan saya ingin kita terus berbagi perjalanan ini bersama. Maya merasa lega mendengar kata-kata Pak Budi. Dia tahu bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjelajahi hubungan ini lebih dalam. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, Pak Budi. Apa yang membuat Anda jatuh cinta pada Sari dulu? Pak Budi menghela napas, mengenang masa lalu. Sari adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Dia memiliki cara untuk membuat orang di sekitarnya merasa bahagia. Kami berbagi banyak momen indah,
Tetapi hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Saya belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia, tetapi setiap pengalaman mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan emosi yang mendalam dari cerita itu. Apa yang Anda lakukan setelah kehilangan Sari? Tanyanya lembut. Saya belajar untuk merelakan. Terkadang, kita harus melepaskan orang yang kita cintai agar mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Itu bukan hal yang mudah, tetapi itu adalah bagian dari cinta yang sejati. Jawab Pak Budi, matanya berbinar dengan kenangan. Maya merasa terharu mendengar kata-kata Pak Budi. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik, dan setiap pengalaman membentuk siapa mereka saat ini. Saya berharap bisa belajar dari pengalaman Anda, Pak Budi. Saya ingin tahu bagaimana cara menghadapi cinta dan kehilangan. Pak Budi tersenyum. Cinta adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Jangan takut untuk mencintai. Maya, cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah hidup kita. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Budi. Dia mulai merenungkan bagaimana dia bisa menerapkan kebijaksanaan itu dalam hidupnya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu takut untuk mencintai, bahkan jika itu berarti menghadapi risiko kehilangan. Setelah berbincang-bincang, mereka melanjutkan berjalan di tepi danau. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Maya merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah selanjutnya. Pak Budi, Maya berkata dengan suara lembut, saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk menjelajahi hubungan ini lebih dalam. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, dan saya ingin melihat kemana perasaan ini membawa kita. Pak Budi menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya, saya juga merasakan hal yang sama. Saya ingin menjelajahi hubungan ini bersama Anda. Meskipun ada perbedaan usia, saya percaya bahwa kita bisa saling melengkapi. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Budi. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar dalam hubungan mereka. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi pengalaman hidup. Saya ingin belajar dari Anda, dan saya juga ingin berbagi cerita saya dengan Anda. Pak Budi tersenyum, dan mereka saling berpegangan tangan. Momen itu terasa magis, dan Maya tahu bahwa mereka telah memasuki fase baru dalam hubungan mereka. Mereka berjalan beriringan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan menyadari bahwa cinta tidak mengenal batasan. Malam itu, mereka berbagi tawa dan cerita, dan Maya merasa seolah-olah dia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa banyak tantangan, tetapi dia juga percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Keesokan harinya, Maya merasa bersemangat untuk menjelajahi kota bersama Pak Budi. Mereka mengunjungi tempat-tempat menarik, berbagi makanan, dan menikmati kebersamaan. Maya merasa bahagia bisa berbagi momen-momen kecil ini dengan seseorang yang begitu berarti baginya. Saat mereka duduk di sebuah kafe kecil, Maya melihat ke arah Pak Budi dan berkata, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda, Pak Budi. Anda telah mengubah cara saya melihat hidup. Pak Budi tersenyum. Saya juga merasa beruntung. Maya, setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya berharap kita bisa terus berbagi perjalanan ini bersama. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Budi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia merasa terhubung dengan Pak Budi dalam cara yang tidak bisa dia jelaskan, dan dia ingin menjelajahi perasaan itu lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Pak Budi. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan sahabat sejati, seseorang yang bisa dia percayai dan berbagi segala hal. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon penginapan Maya, dia melihat bintang-bintang di langit. Pak Budi, apakah Anda percaya pada takdir? Tanyanya. Pak Budi menatap langit malam. Saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Kita tidak pernah tahu mengapa kita bertemu dengan seseorang, tetapi saya percaya bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Maya merasa tergerak oleh kata-kata Pak Budi. Saya merasa seperti kita ditakdirkan untuk bertemu.
Anda telah mengubah cara saya melihat hidup, dan saya merasa beruntung bisa mengenal Anda. Pak Budi menatap Maya dengan lembut. Saya juga merasa beruntung, Maya. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya berharap kita bisa terus berbagi perjalanan ini bersama. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Budi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia merasa terhubung dengan Pak Budi dalam cara yang tidak bisa dia jelaskan, dan dia ingin menjelajahi perasaan itu lebih dalam. Akhirnya, saat liburan Maya hampir berakhir, dia merasa berat untuk meninggalkan kota kecil itu dan Pak Budi. Mereka memutuskan untuk menghabiskan satu malam terakhir bersama, menikmati makan malam di restoran kecil yang romantis. Suasana hangat dan lampu redup menciptakan suasana intim. Setelah makan malam, mereka berjalan di bawah sinar bulan, berbagi tawa dan cerita. Di bawah langit berbintang, Maya merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengungkapkan betapa berartinya Pak Budi baginya dan bagaimana dia telah mengubah pandangannya tentang cinta dan kehidupan. Pak Budi, dengan senyum lembut, mengakui bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Cerita berakhir dengan mereka berpegangan tangan, saling memahami bahwa meskipun ada batasan usia, cinta dan koneksi sejati tidak mengenal batas. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan, menyimpan kenangan indah ini dalam hati mereka, dan membuka kemungkinan untuk masa depan yang lebih cerah. Maya tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan dan cinta.